Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Kita puji Tuhan, saudara-saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan, diberi kesehatan sampai hari ini, dan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, di dalam hidup yang tidak mudah, banyak pergumulan, kita masih bisa datang mencari Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan bagi kita. Hari ini kita masih merenungkan tema tentang tokoh-tokoh iman. Hari ini yang kita bahas adalah dinamika iman Abraham. Nah, mari kita coba sama-sama buka dari Ibrani pasal 11. Ya, yang bawa Alkitab, kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Terlebih dulu itu saja, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lain lagi. Sudah temu? Mari saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9. Kita bertanggapan sampai ayat 12. Ayat 8 saya mulai. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap yang menjanjikannya itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan teruskan ya. Saudara, ada seorang misionaris, dia pernah ditanya pertanyaan begini. Mengapa Anda bisa meninggalkan segala kenyamanan hidup? Ini kan misionaris ya. Mengapa Anda bisa meninggalkan kenyamanan hidup? Mengapa Anda bisa tinggalkan kota besar yang segalanya ada, lalu ke tempat yang segalanya hampir minim sekali? Kenapa Anda itu bisa tinggalkan keluarga besar ya, dan pergi ke tempat orang asing yang kamu nggak kenal? Kenapa Anda bisa tinggalkan sahabat-sahabatmu, relasi-relasi penting, demi sesuatu yang tidak pasti ada di depan? Nah, saudara, kalau jadi misionaris ditanya begitu, mau jawab apa, saudara? Mengapa bisa? Apa yang mendorong Anda? Misionaris ini menjawab ya, saya tidak pernah merasa mengambil resiko besar. Ya, meskipun memang semua keputusan tuh punya resiko ya. Pergi ke tempat asing juga punya resiko. Tapi dia ngomong begini, saya tidak pernah merasa sedang mengambil resiko besar. Memang ada resiko, tapi dia ingatkan begini, justru resiko terbesar adalah hidup yang tanpa mengikuti Tuhan. Hidup yang mengikuti jalan sendiri itu lebih beresiko besar, karena ujungnya itu kebinasaan. Ujungnya itu kecelakaan kalau kita ikut jalan kita sendiri. Tapi dia bilang, ya justru orang yang ikut Tuhan tidak punya risiko terbesar sebenarnya. Ya risiko kecil ada, tapi minimal kita ada bersama Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu siapa. Itu yang dia katakan, saudara. Nah, ini mirip juga seperti pengalaman Abraham di dalam perjalanan imannya. Sampai disebut Bapa orang beriman. Ini perjalanan yang luar biasa sebenarnya. Penuh dinamika, penuh naik turun imannya. Nah, kisah Abraham itu memang panjang ya di dalam kitab Kejadian. Di Ibrani juga dia dibanding tokoh-tokoh lain nih, dia cukup panjang nih ayatnya tentang dia. Tapi hari ini saya ajak kita cuma fokus pada dua hal yang kita bisa lihat dari dinamika Abraham, yang sangat penting, sangat relevan untuk hidup kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara,
itu bicara soal iman di tengah ketidakpastian. Kita akan lihat bagaimana Abraham tetap beriman di tengah ketidakpastian. Dan harusnya ini juga menjadi iman kita di tengah ketidakpastian yang kita hadapi. Saudara perhatikan waktu dia dipanggil Tuhan di ayat 8. Di situ dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ini janji Tuhan. Lalu dikatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bagaimana bisa orang berangkat ke tempat yang dia tidak tahu kemana dia harus tuju? Dia dipanggil dari Ur Kasdim, lalu menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, tapi nggak tahu di mana, seperti apa bayangannya. Sama sekali nggak ada kejelasan di situ. Dia nggak tahu nanti masa depannya bagaimana, dia nggak tahu rencana Tuhan yang sedetil-detilnya seperti apa, nggak tahu dia, nggak pasti. Saudara bisa bayangkan ya, saudara pergi ke satu tempat yang saudara nggak tahu tempat itu apa. Saudara disuruh pergi tapi nggak tahu jalannya, nggak tahu tujuannya kemana gitu. Itu kayak melangkah itu udah kayak ngikutin kaki gitu ya. Suka-sukanya kaki gitu kira-kira untuk melangkah. Banyak pertanyaan, banyak kebingungan di situ. Harus ambil kiri apa ambil kanan, ambil jalan naik apa ambil jalan turun. Tidak pasti saudara. Tuhan hanya bilang kamu keluar dari tanah Ur Kasdim. Keluar aja. Kemana Tuhan? Gak tahu. Nanti Tuhan tunjukkan. Gak pasti kan saudara. Jadi di awal perjalanan Abraham, itu perjalanan yang bukan hanya tidak pasti, tapi juga ada resiko. Ya sekali lagi ya, meski semua keputusan punya resiko. Ya, yang paling membingungkan itu ketidakpastian sebenarnya. Ya, orang nggak suka berada di tengah-tengah ketidakpastian. Relasi tidak pasti orang juga nggak suka. Ya, menjanjikan sesuatu yang tidak pasti orang juga nggak mau, nggak suka. Jadi di awal aja Abraham sudah dipenuhi dengan satu panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan, tapi ada ketidakpastian ada di situ juga. Hal berikutnya, saudara. Hal berikutnya ketika Tuhan menjanjikan soal keturunan kepada Abraham, ya, bahwa Abraham itu akan punya keturunan seperti bintang di laut, pasir, bintang di langit, pasir di laut, gitu. Ya. Nah, itu bagaimana mungkin? Persoalannya adalah Sarah itu mandul, Abraham sudah tua. Secara manusia ini nggak mungkin bisa punya keturunan. Tapi ini janji Tuhan. Kan jadi bagaimana ya? Tuhan janjikan ini tapi realitanya kayaknya mustahil gitu. Sampai Abraham berpikir begini ya. Mungkin Tuhan akan kasih ahli waris tapi bukan lewat benih dia. Tapi mungkin lewat hambanya. Dia punya seorang hamba namanya Eliezer, hamba yang setia. Ya mungkin dia nanti akan meneruskan mewarisi semuanya. Nah, si Sarah juga punya pikiran yang lain. Oh, jangan-jangan Tuhan akan kasih keturunan lewat si Hagar. Dia punya budak. Budak ini dikasih ke Abraham supaya punya keturunan gitu loh. Ya, Tuhan tidak kasih tahu secara pasti, ya, seperti apa, dari mana gitu ya. Pokoknya Tuhan bilang, engkau akan punya keturunan dari Sarah. Akhirnya mereka coba menebak-nebak, ini rencana Tuhan nih kayak apa gitu ya. Jangan-jangan lewat Eliezer, lewat si Hagar gitu ya. Nah saudara, mereka kayak akhirnya punya rencana sendiri seperti itu. Nah saudara lihat ya, ada banyak kebingungan waktu Abraham dipanggil, ada ketidakpastian. Mereka tetap saudara, meskipun tidak tahu seperti apa ke depannya, perjalanannya, resikonya, kebingungannya, ketidakpastiannya. Satu hal yang Abraham tunjukkan untuk kita hari ini. Meskipun di depan itu nggak tahu kayak gimana, tapi dia tetap belajar beriman, tetap belajar taat. Mungkin orang dunia akan bilang, wah ini aneh orang kayak gini. Dia tinggalin semua kampung halaman, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan sanak keluarga, tinggalkan semua, dari yang nyaman tidak nyaman jadi yang pasti jadi tidak pasti.
Mungkin dunia akan memandang itu sebagai sesuatu kebodohan. Tetapi Abraham sebetulnya tahu satu hal, meskipun di tengah ketidakpastian. Apa yang dia tahu? Dia tahu siapa yang panggil dia. Itu Allah sejati. Dan siapa yang menjanjikan janji buat dia. Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah yang bersumpah bahwa Allah akan memenuhi. Dan Allah setia di situ. Kalau manusia yang menjanjikan mungkin dia nggak akan percaya. Tapi ini yang berjanji Tuhan. Dan Tuhan mengikat dengan bersumpah. Itu ada ritualnya kalau saudara baca bagaimana Tuhan itu mengikat dirinya. Dengan binatang yang terbelah dua-dua ini. Tuhan lewat di tengah-tengahnya. Itu artinya apa? Kalau orang tidak memenuhi janji itu. Dia akan mati terbelah seperti itu. Nah, Tuhan itu bisa begitu teguh meyakinkan bahwa dia akan menepati apa yang dia janjikan kepada Abraham. Nah, saudara, Abraham itu beriman meskipun janji Tuhan itu detailnya, realnya belum dia dapatkan. Tapi dia percaya pada janji itu. Makanya dia melangkah, tetap melangkah. Karena dia tahu Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang berjanji kepada dia, dan dia melangkah. Ya, di dalam segala kebingungan ada, ketidakpastian ada, tapi ini suara Tuhan. Dia tetap mengimaninya dan dia melangkah di sana. Saudara, hari ini kalau orang di dalam ketidakpastian, orang Kristen gitu ya, apa yang mereka tunjukkan? Reaksi mereka apa? Ya, ketidakpastian. Ada orang nggak bisa terima. Mereka berontak sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Kalau Tuhan, saya jadi orang Kristen, kenapa saya dibawa ke tempat yang membingungkan begini? Kenapa hidup saya jadi berantakan? Kenapa hidup saya begitu banyak pergumulan? Ada orang nggak bisa terima, saudara. Ya, ada orang percaya Kristen, mungkin tiba-tiba dia usahanya bangkrut misalnya, bingung dia. Dia percaya Tuhan bukan makin baik, tapi dia mungkin dapat sakit penyakit misalnya. Dia bisa nggak terima, saudara. Mulai mereka bisa menjauh dari Tuhan, mulai bisa kendor imannya, tidak taat, tidak beriman lagi sungguh-sungguh, bahkan tidak berdoa lagi kepada Tuhan, saudara. Tetapi iman Abraham memberikan kita satu pelajaran dan teladan yang baik. Meski ada ketidakpastian di depan, seperti kabut menutupi begitu tebal, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dia tetap memilih percaya. Abraham tetap memilih taat. Abraham tetap memilih melangkah bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia ikuti, saudara. Ya. Dan dia tetap setia menantikan janji Tuhan. Saudara, ada satu hamba Tuhan ya, yang melayani di Inggris. Dia itu terpanggil menjadi seorang yang melayani anak-anak di panti asuhan. Dia mendirikan panti asuhan mulai dari 30 orang sampai ribuan orang, saudara. Dia punya satu prinsip. Waktu dia dirikan panti ini, dia tidak akan minta uang kepada siapapun, kepada manusia. Dia hanya ingin percaya kepada Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan di panti itu. Ya, itu imannya, saudara. Luar biasa ya. Beriman begitu kepada Tuhan, yang bukan hanya menyelamatkan di hidupnya, tapi memberikan pelayanan ini, dan dia percaya kalau pelayanan ini dari Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Ya, meskipun dia situasinya, ya namanya ekonomi, gak selalu baik. Satu hari di panti asuhan itu gak ada makanan sama sekali, gak ada makanan. Bagaimana ya? Gak ada makanan, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia tetap kumpulin anak-anak di meja makan yang panjang, duduk berhadap-hadapan. Lalu dia mengajak anak-anak ini, yuk kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas makanan yang ada. Makanannya belum ada, tapi berdoa bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan. Ini kan gak jelas ya. Makanan belum ada, tapi doanya udah bersyukur untuk makanan ada. Sudah, iman ini kadang-kadang memang kelihatannya tidak masuk akal ya. Tapi cara Tuhan bekerja
Sangat luar biasa. Setelah dia berdoa, mengajak anak-anak bersyukur, ada yang ketuk pintu. Begitu dibuka pintu, tukang roti di depan pintu. Tukang roti ini bercerita, semalam saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Tuhan itu kayak bicara sama saya, bikin roti, kasih ke panti itu, kasih ke panti itu. Benar dia bangun pagi-pagi, dia bikin roti, dan dia bawa di hari itu, di pagi itu. Anak-anak terima roti. Lalu setelah itu nggak lama, ada kereta susu yang rodanya rusak, mangkir di situ, nggak bisa jalan dekat panti itu. Dia bingung, nih susu kalau nggak diantar basi. Akhirnya ada panti, dia kirim ke panti itu, dia anterin, jaraknya nggak jauh. Dia bilang, ini susu buat kalian, buat kalian. Jadi anak-anak hari itu di panti itu, di pagi itu dapat roti, dapat susu, saudara. Ya, saudara lihat ya, iman itu bukan percaya di saat semuanya pasti gitu ya. Bahkan di saat semua yang ketidakpastian tetap beriman kepada Tuhan, tetap melangkah, percaya kepada Tuhan yang menyediakan, yang mencukupkan, yang beserta dengan kita. Saudara, kita memang hidup di dalam dunia yang tidak pasti ya hari ini. Hari ini ekonomi kita juga tidak pasti. Dolar sudah naik. Kapan turun kita juga nggak tahu. Nggak ada yang bisa menjamin kepastian itu. Usaha juga susah, barang-barang semua naik. Kita hidup nggak pasti. Bahkan hari ini orang bisa sehat, besok orang bisa nggak ada. Hari ini bisa baik-baik, tiba-tiba bisa kecelakaan. Siapa yang bisa memastikan itu? Nggak ada. Gak ada, saudara. Kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian itu. Ada banyak pergumulan. Karena kita tidak pasti itu, jadi banyak pikiran, banyak khawatir, banyak pergumulan, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Pergumulan harus tidak membuat iman kita lemah harusnya. Ya, ada kesulitan, ada kendala, jangan membuat iman kita menjadi lemah. Ayat bacaan bertanggapan tadi bilang apa? Iman Abraham tidak menjadi lemah meskipun usia mereka sudah lemah, sudah tua, fisik mereka lemah, tapi iman mereka tidak melemah, saudara. Artinya mereka lemah itu mereka tidak bisa punya apa-apa lagi. Tapi iman itu tidak lemah di situ. Maka biar ketidakpastian, saudara, tidak boleh melemahkan iman saudara. Ketidakpastian yang saudara alami hari ini, baik usaha, di keluarga, di dalam banyak hal, termasuk dalam relasi, saudara tunggu-tunggu perbaikan, gak ada perbaikan, jangan menghambat saudara untuk tetap taat, tetap melayani Tuhan. Harusnya iman itu melampaui semua ketidakpastian. Ya, iman itu mengatasi, melompati semua yang tampaknya mustahil. Itu bisa diatasi, saudara. Maka lihatlah ke depan. Lihatlah adalah Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang beserta dengan saudara. Ya, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Ya, hari ke-50, saudara. Roh Kudus turun, dicurahkan. Ini janji Tuhan akan menyertai semua orang beriman. Semua orang percaya itu Roh Kudus turun, menaungi, memimpin, menyertai mereka sampai selama-lamanya. Oh, sudah, ini janji Tuhan yang sudah dinyatakan, sudah terjadi dan sampai hari ini. Sekali Roh Kudus dicurahkan, selama-lamanya Dia menyertai kita. Maka sudah ada pergumulan apapun, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dia mendengar doa saudara. Saudara punya keraguan, saudara punya ketidakpastian, saudara punya kebimbangan, saudara datang kepada Tuhan. Dia akan membimbing, akan menolong saudara. Ya, ada satu ayat di Roma 8 ayat 26 mengingatkan kita begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia tahu kita lemah, dan Dia akan membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tahu, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa,
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Dia tahu kita begitu lemahnya, saking bergumulnya, kadang-kadang kita nggak bisa doa lagi, nggak bisa berkata-kata lagi, dan nggak tahu harus berbuat apa. Tuhan tahu, ya, sebab itu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Ya, maka biarlah di dalam ketidakpastian yang kita alami hari ini, kita datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Dia beserta dengan saudara. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Itu dinamika yang pertama, saudara. Yang kedua dari iman Abraham, ya, iman sejati dimurnikan lewat ujian. Ya, iman sejati dimurnikan lewat ujian. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan buat kita sekalian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, perhatikan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, ini momen mungkin yang paling puncak, paling berat di dalam hidup Abraham, ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan anak ini, dijanjikan berpuluh-puluh tahun, dia baru terima anak ini, dan anak ini mulai tumbuh besar. Tapi sekarang Tuhan minta kembali anak itu. Apa yang paling berharga, Tuhan justru minta persembahkan kepada Tuhan. Di sini ujiannya tidak gampang, saudara, karena mempertaruhkan apa yang paling kita cintai, paling berharga bagi kita. Ini loh satu-satunya keturunan yang Tuhan janjikan nanti akan muncul keturunan yang besar itu tadi. Jadi boleh dikatakan iman Abraham itu betul-betul punya dinamika yang sangat-sangat besar sekali, range-nya. Tiba-tiba harus diuji dengan begitu berat, ya. Tapi bagaimana saudara lihat responnya Abraham, reaksinya? Alkitab katakan dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, rela, saudara. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia mempersembahkan, dia diuji total. Ya, kalau udah diuji sampai apa yang paling berharga bagi kita itu udah sangat-sangat mentok kira-kira. Ya, karena yang diuji itu apa yang paling kita berharga bagi kita. Ya. Sudah coba pikir, apa yang membuat Abraham bisa rela memberikan apa yang paling berharga itu? Ishak, anak yang sudah dia nanti-nantikan itu. Apa yang bisa membuat dia mau memberikannya kepada Tuhan? Alkitab katakan dia percaya akan ada kebangkitan. Ya, Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dia akan menerima Ishak kembali hidup gitu. Ya, tapi ini nggak sampai terjadi, saudara. Ya, nggak sampai Ishak itu mati dan dibangkitkan, tidak. Karena memang Tuhan tidak menghendaki persembahan Ishak itu sebenarnya. Yang Tuhan ingin lihat bukan Ishak dipersembahkan. Yang Tuhan ingin lihat adalah iman Abraham, maksudnya cinta kasih Abraham. Tuhan ingin perlihatkan apa yang Abraham cintai sebenarnya. Apakah itu Tuhan sendiri atau anak yang Tuhan kasihkan itu kepada dia. Itu yang Tuhan mau uji di dalam ketaatannya, saudara. Ya. Maka kita lihat akhirnya Tuhan tuh sediakan domba jantan sebagai pengganti, korban pengganti Ishak. Ya, nanti akhirnya Kristus menjadi korban pengganti manusia di situ, saudara. Jadi Tuhan itu uji, saudara. Ya, ada orang berpikir begini ya, kok Tuhan itu kan maha tahu ya. Dia harusnya tahu iman Abraham seperti apa, kualitasnya, levelnya seperti apa. Kenapa masih harus diuji? Apa Tuhan nggak tahu? Ya. Nah, saudara, ada orang berpikir begitu. Untuk apa diuji? Nah, saudara, seperti ujian anak sekolah, ya, anak-anak youth,
Ada yang sudah selesai ujian, ada yang minggu depan baru ujian. Itu ya. Ujian dibikin oleh gurunya. Tapi tujuannya bukan buat gurunya. Itu ya. Ya. Tujuan ujian itu buat si anak supaya bisa tahu kemampuannya dan bisa naik level, naik grade gitu. Demikian sudah, ujian iman itu bukan supaya Tuhan itu tahu kualitas iman Abraham. Tuhan pasti tahu, Dia Maha tahu. Tetapi ujian iman itu untuk Abraham bisa lihat hatinya apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat yang Tuhan berikan itu loh. Untuk memurnikan iman Abraham, membuat dia lebih dewasa, lebih matang, dan dia lebih mengenal lagi siapa Tuhan. Jadi boleh dikatakan manfaatnya itu buat Abraham, ya, untuk melihat hatinya itu seperti apa di hadapan Tuhan. Dia sendiri akan sadar, ya. Kadang-kadang hati orang nggak tahu kalau belum diuji, saudara. Ya, hati orang bisa jelas terlihat seperti apa kalau ada ujian, diuji dia baru tahu, saudara. Ya. Seperti kau mengasihi orang, kalau belum diuji, sudah belum tahu kualitas cintanya seberapa dalam, itu ya. Ya. Nah, soal persoalannya begini, kalau orang Kristen diuji imannya ya satu hari, nggak ada kita yang nggak kebal, saudara. Satu hari kita akan diuji oleh Tuhan, iman kita digoncangkan oleh Tuhan supaya makin solid, makin padat, makin bermutu, saudara. Nah, waktu saudara akan menghadapi ujian, saudara akan bereaksi apa? Saudara akan berkata apa sama Tuhan? Rela nggak saudara? Kalau ujian itu berupa sesuatu yang paling berharga dari Tuhan, lalu Tuhan minta lagi. Saudara rela? Saudara siap? Saudara belajar seperti Abraham, ya. Tuhan mau lihat apakah kita itu mencintai Tuhan sungguh-sungguh atau kita mencintai apa yang Tuhan berikan. Ya, beda loh saudara. Seorang anak, seorang bapak akan senang kalau anak itu mencintai bapaknya daripada mainan yang dikasih sama bapaknya, saudara. Ya, mainan itu bisa rusak, tapi bapaknya selalu ada buat dia. Itu kan orang tua kan. Berkat Tuhan tuh tidak permanen. Mungkin satu hari bisa hilang. Bisa hilang. Bisa diambil Tuhan. Tapi Tuhan sendiri tidak bisa diambil dari kita. Tuhan tidak bisa diambil dari hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu. Karena kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, saudara, ada seorang pengusaha Kristen dan seorang pengacara Kristen namanya Horatio Spafford, ya. Ini tokoh yang sangat-sangat terkenal. Kalau saudara pernah baca biografi hidupnya, dia mengalami kehilangan paling besar di dalam hidupnya, dan itu mengguncang imannya. Dan bagaimana dia bereaksi dengan Tuhan. Ujian hidupnya berat sekali, saudara. Jadi kira-kira di tahun 1871, dia kan pengacara dan pengusaha sukses, asetnya banyak, kekayaannya banyak. Satu hari dia di Chicago tahun 1871 ada kebakaran besar, sehingga semua asetnya itu, hartanya itu habis ludes karena kebakaran itu. Hilang semua, saudara. Berkat usaha yang dia kerjakan, uang yang Tuhan berikan, aset yang Tuhan berikan, hilang karena kebakaran. Gak ada yang menduga. Terjadi tiba-tiba. Belum itu, saudara, belum selesai sampai di situ. 2 tahun kemudian, 1873, dia ingin refreshing sebenarnya dari persoalan dia. Dia pergi, saudara, ke Eropa, bawa istri anaknya supaya bisa ya sedikit melupakanlah apa yang terjadi di situ. Mereka rencana berlima, dia, istri dan 4 anak perempuannya mau naik kapal. Tapi karena Horatio ini ada urusan mendadak, dia tunda keberangkatannya. Jadi yang berangkat istrinya sama 4 anaknya. Naik kapal laut. Tahun 73. Dari tahun 71 kebakaran, tahun 73 waktu naik kapal. Kapalnya tenggelam, saudara. 4 anaknya yang masih kecil,
gak ketolong, meninggal di laut. Yang selamat cuma istrinya satu. Sudah bayangkan ya, hidupnya penuh dengan ujian. Hartanya habis, 2 tahun kemudian keluarganya habis sudah. Tinggal istrinya saja. Horatio dikirim telegram sama istrinya. Saya sendiri yang selamat. Kalimatnya terkenal, save alone. Terkenal kalimat selamat sendirian. Horatio langsung pergi, dia lewatin laut itu, dia lihat posisi di mana anaknya meninggal, hatinya hancur sudah. Hancur sekali. Hancur. Bagaimana dia bereaksi saudara? Di tengah duka cita itu dia menulis satu lirik lagu him yang sangat terkenal sebagai satu warisan tentang imannya hari ini. Dia keluarkan satu lagu him namanya It Is Well With My Soul. Terjemahannya bisa tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Lagunya terkenal ada di KPPK saudara. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Di tengah-tengah luka yang begitu mendalam, dia ngomong sama jiwanya, It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Saudara, lagu ini tidak lahir dari hidup yang mudah, dari situasi yang mudah. Lagu ini lahir dari ujian iman yang sangat berat, yang memberkati banyak orang hari ini. Horatio ini menunjukkan satu hal penting buat kita. Iman kepada Tuhan tidak bebas ujian. Tidak akan bebas dari ujian. Setiap kita ada saatnya Tuhan akan uji. Kalau tidak hari ini, mungkin hari yang lain. Mungkin ada yang sudah mengalami ujian yang berat dari Tuhan dan sudah melaluinya. Tapi ada yang akan menghadapinya nanti ke depan. Saudara ingat baik-baik apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman ini. Baik Abraham, baik Ayub, baik Horatio dan masih banyak yang lain. Iman kepada Tuhan tidak bebas dari ujian. Melainkan iman sejati itu ya tetap percaya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang mendalam. Itu yang Tuhan ingin kita bisa lihat sama-sama. Saudara, Tuhan kadang menguji kita itu dengan mengambil apa yang paling kita berharga bagi kita. Saudara coba pikiran apa yang paling berharga. Kalau bagi kita yang paling berharga itu harta kita. Uang kita, aset kita. Saudara hati-hati. Kalau kita terlalu mencintai ini, mungkin satu hari Tuhan akan ambil, siap nggak kita? Entah ada kebakaran, ada kecelakaan, ada penipuan, ada apapun bisa hilang. Lalu apakah kita akan marah dengan Tuhan? Atau yang paling berharga buat kita itu pasangan, anak kita. Ini semua tidak permanen. Satu hari orang-orang yang kita kasih akan meninggalkan kita satu persatu. Apakah kita akan marah sama Tuhan? Lihatlah semua itu sebagai bagian dari ujian iman. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan ingin kita tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau kita lebih mengasihi berkat yang Tuhan berikan. Kesehatan itu berkat Tuhan. Pasangan, anak, uang, apapun itu berkat dari Tuhan. Dan itu tidak permanen. Mungkin satu hari Tuhan akan uji. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita, ini loh level imanmu. Ya, sampai di mana engkau? Ya. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Sekali lagi saudara sekalian, ya Tuhan tidak punya maksud jahat ketika Tuhan mengizinkan hal yang buat kita mungkin buruk ya. Ujian, semua hilang, sakit. Mungkin bagi kita itu buruk, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah punya niat buruk, niat jahat. Di dalam hati Tuhan, di dalam motivasi Tuhan, di dalam seluruh rencana Tuhan, tidak ada sedikit pun, setitik pun kejahatan, motif yang buruk dari Tuhan. Ya, kita harus percaya pada rencana Tuhan, pada janji Tuhan. Dia menyertai kita.
Meskipun kita di tengah ujian yang berat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekali lagi, bagian terbesar kita pada akhirnya adalah Tuhan. Semua ini bisa berlalu. Tapi Tuhan, keselamatan Tuhan dan hidup bersama Tuhan, itulah menjadi bagian kita. Biar kita tetap beriman kepada Tuhan sama-sama. Saudara, lagu yang tadi dinyanyikan sebelum khotbah, itu lagu yang sangat indah ya. Yang bisa menguatkan kita sekalian. Saya ajak kita coba nyanyi refnya, saudara. Ya, refnya dari lagu ini. Silakan tampilkan. Silakan tampilkan. Coba ref lagu ini. Walaupun gunung itu tetap ada. Gunung itu maksudnya satu hambatan, satu masalah. Dia tidak pindah. Tidak diangkat dari hidup kita. Dia bilang, aku tetap percaya Tuhan punya kuasa. Amin, saudara. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Saya minta dibantu singer WL boleh nyanyikan lagu ini. Oh, gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Apapun pergumulan saudara, lagu ini mengajar kita percaya. Sekali lagi, walaupun nyanyikan dengan satu iman kepada Tuhan. Saudara mungkin punya masalah, punya pergumulan berat, yang punya kuasa. mungkin punya sakit yang berat. Sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan. Dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sekalipun masalahku tetap ada hari ini. Walaupun masalahku masih ada, tetap percayalah. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Saya undang Musa Felix. Musa Felix berdoa untuk firman Tuhan.